Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan rencana aksi perubahan P3K pada 3 tahun yang akan datang. Nah, di sini bab pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan adalah latar belakang. Latar belakang di sini orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional untuk mengenal peserta didik, mengetahui potensi peserta didik, minat dan bakat sesuai dengan tujuan harapan orang tua, masyarakat dan tenaga sesuai dengan peran dan fungsinya secara profesional. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai P3K yang baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas sesuai dengan tujuan rekrutmen pemerintah. Adapun tujuan dan waktunya, di mana pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada intensi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan dengan mekanisme secara daring 18 hari. Kegiatan orientasi P3K ini dibagi menjadi 9 angkatan dengan waktu yang berbeda hari setiap Junya. Bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana ada visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misinya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidik dan pelatihan kesehatan dan ekonomi, meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, di sini ada STOK perangkat daerah ya. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang dimana dimulai dari bupati sampai ada sekretaris daerahnya. Nah, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, perangkat daerah Kabupaten Cirebon, di mana ada struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, di mana kepala dinasnya Haji Rumianto SPD MAG. Nah, ada manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K. Sesuai ketentuan pada pasal 93 UU nomor 5/2014 manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, penggandaan, penilaian kerja, disiplin, hak ASN berakhlak,
pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Nah, penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penilaian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian antar pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Selanjutnya ada nilai dan etika SDN 1 Pabuaran Road, di mana ada Restra SDN 1 Pabuaran Road, rencana strategi SDN Negeri 1 Pabuaran Road, di mana rencananya ada pencapaian mutu bidang akademik, rencana strategi pencapaian mutu bidang non akademik, rencana strategis pengembangan manajemen sekolah dibagi menjadi 6, di mana bidang pengembangan manajemen ketaksanaan seperti peraturan. Yang kedua, bidang pengembangan manajemen kurikulum, bidang pengembangan manajemen ketenagaan, bidang pengembangan manajemen perlengkapan sarana-prasarana sekolah, bidang pengembangan manajemen pendanaan dan pembiayaan. Yang keenam, bidang pengembangan manajemen perpustakaan. Visi dan misi SDN 1 Pabuaran Road. Terwujudnya siswa yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berprestasi. Misinya meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai fungsi dan jabatan. 2. Mengoptimasikan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik yang dilandasi nilai-nilai budaya dan karakteristik bangsa. 4. Menanam nilai-nilai keagamaan. 5. Membangun citra sekolah sebagai mitra yang dipercaya masyarakat, mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui program pengembangan diri. Adapun tujuan SDN 1 Pabuaran Road itu meningkatkan kualitas yang mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut di atas. Maka tujuan pendidikan pada SDN 1 Pabuaran Road dapat dirumuskan sebagai yang pertama, membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani. Yang B, meletaknya dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Peserta didik menilai nilai budaya dan karakter bangsa dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memiliki kemampuan mengapresiasikan nilai sosial budaya daerah maupun budaya nasional, menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan di tingkat pendidikan lanjutan, menjadikan peserta didik yang kreatif, terampil, dan mandiri untuk dapat mengembangkan diri. Nah, di sini ada SOTK unit kerja, di mana saya pribadi ada di mengajar di kelas 6. Struktur organisasi sekolahnya dipimpin oleh kepala sekolahnya yaitu Pak Deddy Masudi, bendahara, ada operator dan tata usaha, serta guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan lengkap dengan penjaga sekolahnya. Next. Nah, tupoksi P3K. Tupoksi P3K, tugas pokok P3K-nya itu adalah membantu perangkat pembelajaran melaksanakan kegiatan pembelajaran. Fungsi P3K, di mana ada fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program yang telah disusun. Ada fungsi edukatif, pendidik, mengarah
peserta didik ke arah kepribadian yang baik. Fungsi manajerialnya itu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Adapun rincian kegiatan guru di kelas itu seperti menyusun kurikulum, silabus, RPP, dan lain-lain. Rincian kegiatan mata pelajarannya juga sama, menyusun silabus, RPP, dan lain-lain. Nah, di sini ada rencana hasil kerja P3K. Nah, sebelum ada rencana, di sini ada isu, di mana isu SDN Pabuaran itu peserta didiknya rata-rata masih rendahnya kemampuan membaca, baik kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini saya akan memaparkan ada 2 kegiatan yang saya akan paparkan. Yang pertama, kegiatan 1 melakukan pembelajaran yang inovatif. Tujuan kegiatannya itu adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Indikator pencapaiannya adanya perubahan yang signifikan dari ke arah yang lebih baik, seperti kayak membuat alat peraga yang diorama, terus pokoknya alat peraganya yang membentuk seperti kebutuhan sehari-hari atau dunia nyatanya. Nah, waktu perolehannya tahun 2024 sampai 2 tahun ya, 2025. Nah, yang kedua, penanaman literasi pada siswa sekolah untuk meningkatkan dasar kemampuan seorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Tujuan kegiatannya melalui kebiasaan literasi baca tulis diharapkan mendapat kosakata baru, memperoleh wawasan, dan memperoleh informasi baru. Indikator pencapaiannya di mana siswa mampu membuat teks tertulis baik yang tersirat dan tersurat dan dapat mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya. Nah, waktu perolehannya dari tahun 2002 ya. Yang pertama, contoh-contohnya melakukan pembelajaran yang inovatif. Ada model-modelnya. Nah, yang kedua ini penanaman literasi untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca dan menulis. Next, adapun video-videonya. Next. Yang itu yang pertama, yang kedua ini penanaman literasi, kegiatan-kegiatannya. Nah, penutup ya, kesimpulan. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapainya secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi ini. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon di SDN 1 Pabuaran. Sarannya, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang terakhir, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas di SDN 1 Pabuaran. Ya, inilah apa dari rencana aksi perubahan dalam waktu 3 tahun yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sistem sawah. Nah, di sini Ibu akan membuat diorama siklus air, ya. Di sini ada seperti apa? Alat-alatnya ada astro, terus ada bahannya alat dan ada gunting, lem, dan double tip, dan sebuah kardus bekas, ya. Nanti ini dipotong, ya, sehingga membentuk seperti itu, ya. Kalau enggak, nanti di sini juga ada bahan-bahannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita literasi atau membaca sesuai dengan keinginan kalian, ya. Nah, di sini ini pemahaman literasi ini adalah untuk menanamkan atau kemampuan dasar kalian membaca dan menulis, ya. Silakan, ada bukunya masing-masing. Ya, kemarin kalian sudah sampai mana? Kalau belum selesai melanjutkannya silakan baca lagi, ya, dilanjutkan.